Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your today's mission is finding out about this man. The file you need is being sent to you. Nama Sultan Hasanuddin. Nama asli Imalembasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Kareng Bonto Mangepe. Lahir Makassar 12 Januari 1631. Orang tua Sultan Malikus Said dan Isabe Tokmo Lakuntu. Wafat Makassar 12 Juni 1670. Gelar Pahlawan Nasional, julukan Ayam Jantan dari Timur. Masa kepemimpinan. Setelah tongkat kepemimpinan kerajaan Goa beralih ke Sultan Hasanuddin, kerajaan ini mengalami masa puncak kejayaan. Saat di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin ini jugalah saat ketika Belanda melalui kongsi dagangnya, VOC datang ke Goa dan berupaya menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Saat itu, kerajaan Goa memang salah satu kerajaan besar di kawasan timur Nusantara yang menguasai jalur perdagangan rempah-rempah. Kedatangan Belanda di Goa tak pernah disambut baik. Bahkan sejak di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin pun, kerajaan Goa tidak pernah mau menerima monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Belanda melalui VOC. Penaklukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Goa. Agar jalur perdagangan rempah-rempah bisa dikuasai VOC, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Belanda selain menghancurkan kerajaan Goa yang dianggap menjadi penghalang. Di sisi lain, setelah berada di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa justru berada di puncak kejayaan. Terbukti salah satunya adalah dengan dikuasainya beberapa kerajaan kecil di sekitar Goa. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian diminta untuk menggabungkan kekuatan guna melawan Belanda dan VOC. Peperangan antara kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin dengan Belanda pun tak dapat dihindari. Peperangan ini dimulai sejak tahun 1660. Tahun 1666, Belanda berupaya menundukkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman. Meskipun berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan kecil tersebut, Belanda masih belum mampu menundukkan kerajaan Goa. Ini karena kerajaan Goa terkenal memiliki pertahanan yang kuat melalui benteng Somba Opu serta armada lautnya yang tangguh. Penandatanganan Perjanjian Bungaya. Dalam catatan sejarah dan biografi Sultan Hasanuddin, tercatat bagaimana perjuangannya melawan Belanda, bahkan saat dalam keadaan terdesak. Ketika pertempuran dengan Belanda terus berlangsung, di tahun 1667, kerajaan Goa terdesak karena pertempuran yang terjadi di mana-mana, dimulai dari penyerangan di Makassar oleh Belanda. Dalam keadaan terdesak tersebut, Sultan Hasanuddin pun terpaksa menandatangani Perjanjian Bungaya. Pecahnya pertempuran di Goa hingga wafatnya Sultan Hasanuddin. Isi dari Perjanjian Bungaya yang dianggap merugikan pihak Goa membuat masyarakat Goa kembali melakukan perlawanan. Pertempuran antara kerajaan Goa dengan Belanda pun kembali pecah di tahun 1669. Sayangnya, kali ini pertahanan kerajaan Goa tidak berhasil dengan dikuasainya benteng Somba Opu. Kerajaan Goa terus mendapat desakan hingga kemudian, di tahun 1670, tepatnya di tanggal 12 Juni, Sultan Hasanuddin pun meninggal dunia. Teladan. Hal-hal yang dapat kita teladani dari Sultan Hasanuddin ialah jiwa kepemimpinan.
Sifat dari Sultan Hasanuddin yang harus menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia adalah sikap dan jiwa kepemimpinannya. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Sultan Hasanuddin ini memang sudah nampak sejak kecil. Karena itulah ayahnya juga tak pernah ragu memberikan tanggung jawab dan amanat untuk meneruskan kepemimpinan sebagai raja kerajaan Goa. Sikap pemberani. Sultan Hasanuddin adalah sosok pahlawan yang terkenal karena keberaniannya dalam menghadapi penjajah Belanda. Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Belanda sehingga memberikannya julukan ayam jantan dari timur. Dalam kehidupan modern, sikap pemberani ini diperlukan dalam hal mengemukakan ide, pendapat, pandangan, dan solusi yang sifatnya positif. Hal tersebut diperlukan untuk membangun bangsa Indonesia agar menjadi lebih baik. Taat beragama. Sikap berikut yang juga harus diteladani oleh generasi muda Indonesia adalah sikap taat beragama. Sultan Hasanuddin yang mulai memeluk Islam saat ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara tergolong pribadi yang taat. Hal tersebut dibuktikan dengan rajinnya Sultan Hasanuddin mengikuti pembelajaran keagamaan Islam di Masjid Bontoala. Dari pendidikan dan pengajaran Islam yang diterimanya inilah yang menempa Sultan Hasanuddin menjadi pemuda yang gagah berani, namun tetap rendah hati. Gambar. Baiklah, semua data sudah dipelajari. Mari lihat tugas berikutnya. Please fill this form with the information that you have got. Well done. See you on the next mission.